Jangan lupa di-share, like, dan subscribe. Semoga terhibur. Terima kasih. Bab 18. Berhenti bikin orang khawatir. Lain kali kalau mau ke suatu tempat itu bilang kan punya ponsel bisa kirim chat. Aruna mengangkat ponselnya. Habis baterai. Neo mengusap tengkuknya lelah. Ancaman mamanya membuatnya tak tenang. Dia langsung mengambil alih pencarian Aruna. Untuk pertama kalinya Neo berkendara dalam hujan. Beruntungnya dia sempat mempertanyakan lokasi rumah Aruna. Feelingnya wanita itu kembali ke rumahnya dan benar saja, dia harus bersusah payah masuk ke kawasan kumuh dengan sampah yang berserakan di mana-mana dan banyak rumah yang berdinding kardus dan triplek. Neo bergidik, dia bisa menginjakan kaki ke tempat seperti ini. Rumah Aruna cukup jauh menjorok ke dalam dan dengan terpaksa dia harus meninggalkan mobilnya di tepi tanah kosong. Lalu berjalan dalam hujan mencari rumah Aruna. Neo sempat tertegun saat berdiri di depan rumah wanita yang kini berstatus istrinya. Jauh sekali dari kata layak dan memang dia menikahi wanita begitu miskin. Udah miskin belagu pula, hinanya. Jika Neo ingat perlakukan Aruna yang sering membatahnya dan bersikap sesuka hatinya, Neo rasanya ingin menyadarkan wanita itu untuk tahu dari mana dia berasal. Dan disinilah mereka dalam mobil Neo. Setelah berhasil mengajak Aruna pulang, wanita itu hanya menjawab sekenanya. Dan lagi-lagi cuek. Neo kesal setengah mati. Mama mengkhawatirkan kamu. Maaf. Neo ingin mengumpat tapi dia ingat, terakhir kali Aruna meminta turun di tepi jalan, dan kali ini jangan terulang lagi. Dia bisa gila jika kehilangan Aruna lagi. Bukan gila karena cinta, tapi karena ancaman mematikan dari mamanya. Kamu udah makan? Aruna menggeleng. Mau makan sesuatu? Aku bisa bawa kamu ke rumah makan sebelum kita sampai rumah. Aku nggak lapar. Langsung pulang aja, Mas. Kamu tuh, ya, aku ajakin makan nggak mau. Nanti kamu jadi busung lapar, keluargaku juga yang disalahkan. Aku tahu kamu terbiasa nggak makan karena kamu miskin. Tapi sekarang kan aku yang bayarin. Jadi nggak perlu banyak tingkah deh. Neo tidak bisa menahan ucapannya. Tadinya dia ingin diam tapi mendapatkan respon Aruna, dia malah makin sebal. Bukannya marah, Aruna malah menatap Neo dengan tatapan datar. Mas tenang aja, aku nggak akan mati kelaparan di rumah Mas kok. Setelahnya dia kembali memiringkan kepalanya dan pandangannya menatap ke jendela mobil. Hujan belum usai. Aruna memeluk lengannya. Dia kedinginan. Aku kasar banget, ya, batin Neo, lalu membuka jaketnya lalu menjulurkan pada Aruna. Pakai ini, Aruna menoleh lalu menepis tangan Neo. Aku nggak butuh jaketmu, nanti bawa aku. Neo menggeram lalu melempar jaketnya ke kursi penumpang di belakangnya. Belagu, makinya. Setelahnya Neo fokus ke jalanan, dia harus cepat tiba di rumahnya. Mau kemana sih? Neo menarik tangan Aruna saat wanita itu hendak membuka pintu kamarnya. Ke kamar? Mau kemana lagi? Neo menunjuk ke lantai 2. Kamar kita di atas. Semua barangmu di atas. Udah nurut aja. Dengan terpaksa Aruna menurutinya. Ini kali pertama Aruna masuk ke dalam kamar Neo. Dia bukan wanita yang mau mengambil kesempatan. Walau dia bisa saja melihat-lihat kamar suaminya sebelum ini, tapi Aruna tetaplah Aruna yang cuek dan tidak kepo hal orang lain. Di situ pakaian kamu, dan situ buku pelajaran kamu, dan aku tahu, Mas, aku boleh pakai kamar mandi kamu. Aku mau bersih-bersih. Neo mengangguk.
Silakan, tapi pastikan kamar mandiku harus bersih. Jangan lupa disikat setelah dipakai. Aruna mengangguk. Dia tahu posisinya. Hinaan Neo tadi tidak mudah untuk dia lupakan. Dan benar saja setelah dia mandi, dia langsung menyikat kamar mandi. Setelahnya dia keluar dengan pakaian tidur. Kamar mandimu udah bersih, Mas. Silakan kalau mau digunakan. Udah aku pastikan bauku gak ada di sana. Neo mengangguk singkat, lalu mengecek kamar mandinya. Dia berdecak kagum. Awalnya dia hanya iseng, namun Aruna benar-benar melakukan itu. Dia benar-benar ngelakuin apa yang aku suruh. Wow. Di luar kamar Aruna berkutat dengan buku-buku pelajaran. Dia harus mengulang pelajaran. Ujiannya masih berlanjut. Sesekali dia mengelus perutnya. Sejak tadi sudah berbunyi. Dia melirik ada dispenser mini lengkap dengan gelas kecil di tepinya. Aku boleh make nggak ya? Gumamnya. Lalu tanpa ragu, dia mendekati dispenser mini itu, lalu menuangkan air lalu menggengaknya. Saking laparnya dia, Aruna berhasil menghabiskan 4 gelas air putih. Sampai perutnya benar-benar kenyang. Awas saja setelah ini kamu bolak-balik kamar mandi, tegur Neo yang langsung membuat Aruna terperanjat. Iya, Mas, iya. Setelahnya dia beranjak ke meja belajar kembali membuka catatannya, membolak-balikkan halaman buku. Sesekali Aruna menguap, membenarkan posisi kacamatanya lalu memaksakan untuk tetap terjaga. Kalau ngantuk, tidur belum? Jawabnya singkat. Setelahnya dia tidak memperdulikan lagi ocehan suaminya. Dia kembali berkonsentrasi dengan buku-bukunya. Jangan lupa mata lampu. Iya, Mas. Iya, iya. Awas aja kalau masih menyala. Aruna tidak dapat lagi menahan kekesalannya. Dia menutup bukunya, lalu kembali mendekati Neo yang tengah berbaring. Aku tidur di mana? Neo memicingkan matanya. Di sofa bisa, di sebelahku juga bisa. Aku sih nggak keberatan sih berbagi kasur, tapi jangan ngorok. Aruna mengangguk. Setelah dia mematikan lampu, dia langsung menaiki ranjang dan menyembunyikan tubuhnya di dalam selimut. Sejurus kemudian dia mengeluarkan kepalanya dari dalam selimut. Dengkuran suaminya sepertinya akan menjadi nyanyian mengantar tidurnya. Gaya-gayaan, ngatain aku ngorok. Lah ngoroknya dia lebih gede. Gini ya mau miskin, mau kayak ngoroknya tetap aja sama gak ada yang estetik, cecarnya, lalu membalikkan tubuhnya, memunggungi suaminya. Beberapa saat kemudian, dia baru bisa terlelap. Belum sampai 30 menit, sesuatu ingin menyesak keluar dari bawah sana. Dengan terpaksa Aruna membuka mata dan beranjak turun dari ranjang. Matanya masih setengah sadar saat dia beberapa kali menabrak sesuatu. Dia sesak membuang air kecil. Gila, efek minum gini banget ya, Sak. Pipis terus. Gerutu Aruna menaikkan celananya. Dan bersama dengan itu juga Neo masuk ke dalam kamar mandi. Untuk sesaat mereka melempar tatapan lalu. Air GGGH, pekik Aruna. Lagian pintu kamar mandi gak kamu kunci. Mau mancing kamu. Aruna tak terima, dia langsung mendekati Neo yang masih berdiri di depan pintu lalu berkacak pinggang. Mas juga salah. Udah tahu aku gak ada di kasur. Pasti aku di kamar mandi dong. Mas main nyelonong aja, nyinyir Aruna. Neo geram. Dia menjumput mulus Aruna yang begitu nyinyir. Lalu tanpa sengaja manik matanya menatap sesuatu yang menonjol di dalam piyama Aruna. Lumayan, gumamnya yang masih didengar Aruna. Apanya yang lumayan? Neo menunjuk pada dada Aruna. Dengan gerakan yang sama Aruna menunduk dan mendapati dia yang tidak memakai bra. Kebiasaannya yang melepaskan bra saat tidur. Nahasnya Neo malah menikmati pemandangan memalukan itu. Air Mas mesum. Bersambung.